Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4671 Hua Wuhui. Setelah mengetahui niat baik Liu Fuyun, Jiang Xuanzu tidak keras kepala dan duduk dengan tenang. Qiao Yun terbang dan mendarat di lapangan pertandingan. Dia memberi hormat dengan hormat, saya tahu bahwa Qiao Yun bukanlah lawan dari kakak seperguruan, jadi mohon berbelas kasihan. Orang-orang Feng Yi tersenyum, tetapi tidak peduli, Sekte Iblis Abadi memiliki caranya sendiri. Adik seperguruan, mengapa repot-repot mengatakan ini, silakan. Qiao Yun berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan, silakan. Dengan Luo Wuling jatuh ke dalam barisan pertahanan, pertempuran antara orang-orang Feng Yi dan Qiao Yun secara resmi dibuka. Pada awalnya, Anda datang dan saya pergi. Setelah 30 ronde, Qiao Yun tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dipukuli oleh angin. Ketika Anda melihat para prajurit setelah 30 ronde, Anda hampir dapat menebak akhir dari kontes tersebut. Orang tua Liu dari klan Iblis Abadi adalah roh pribadi. Tetua Zhou dari Villa Feng Shui berkata sambil tersenyum. Baru saja dia melihat bahwa Jiang Xuanzu bangkit dan ingin mengakhiri pertempuran, tetapi dia dihentikan oleh Liu Fuyun. Klan Iblis Abadi tahu siapa Feng Yi, dan Villa Feng Shui tahu siapa Jiang Xuanzu. Sebagai orang suci kontemporer dari Sekte Iblis Abadi, dia adalah pemimpin pemuda kontemporer. Jika Jiang Xuanzu turun, dia akan bertarung sengit dengan orang-orang Feng Yi. Mungkin dia bisa menekan orang-orang Feng Yi. Namun, Liu Fuyun tidak mengecewakan Jiang Xuanzu. Tetua Zhou menebak niat Liu Fuyun. Seketika, kedua lelaki tua itu, di kejauhan, saling memandang dan tertawa. Tidak peduli apapun keberhasilan atau kegagalan kompetisi seni bela diri hari ini antara Villa Feng Shui dan Sekte Iblis Abadi, kedua gerbang besar ini memiliki persahabatan. Setelah menatap tetua Zhou sambil tersenyum, Liu Fuyun menghela nafas, bahkan jika kamu kalah dalam kontes seni bela diri hari ini, Sekte Iblis Abadi layak untuk perjalanan ini. Setidaknya kamu telah berteman dengan Villa Feng Shui. Di masa lalu, tidak ada cara untuk bertarung dengan Villa Feng Shui di Pesta Bulan Jahat, seperti Sekte Iblis Abadi. Hanya karena kontes ini, Sekte Bulan Jahat dengan sengaja dan diam-diam menargetkannya, klan Iblis Abadi bertemu dengan Villa Feng Shui. Angin kencang menurut orang itu bergerak sedingin es karena tidak memukul awan kiau untuk terbang keluar, dalam kekacauan jatuh di sisi lapangan. Wajah Qiao Yun memerah dan berkeringat. Dia tampak menyedihkan. Setelah sedikit rileks, wajahnya membaik. Terima kasih atas bantuanmu. Qiao Yun tahu dalam hatinya bahwa jika bukan karena tangan Feng Yi, Xuanjin sedingin es yang baru saja menyusup ke tubuhnya akan membunuhnya. Aku menyerah. Qiao Yun murah hati dan mengakui kekalahan, dan sampai pada kesimpulan yang terbuka dan jujur. Pada saat ini, orang-orang dengan mata dan manik-manik dapat melihat bahwa Qiao Yun bukanlah lawan Feng Yi. Bahkan dalam keadaan sulit untuk maju, tidak keluar dari 3 ronde, Qiao Yun akan dikalahkan di tangan angin menurut orang-orang. Lebih baik mengakui kekalahan daripada dipukuli sampai babak belur. Angin menurut hadiah, kembali ke kursi Villa Feng Shui. Qiao Yun kembali dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Wajahnya jelas mengatakan aku tidak akan membiarkannya. Aku bukan lawannya yang sebenarnya. Sejauh ini, Villa Angin dan Salju dan Sihir Abadi, seri 1 lawan 1. Yang disebut timbal balik, Villa Angin dan Salju membiarkan Iblis Abadi juga kembali. 8 kompetisi seni bela diri berikutnya akan menjadi kompetisi antara Sekte Iblis Abadi dan Ujung Jarum Villa Feng Shui melawan Meimang. Kontes ketiga, siapa yang akan pergi? Setelah kontes Qiao Yun dan Feng Yiren, Liu Fuyun melihat kembali ke banyak prajurit di alam Tao dan Dewa, dan bertanya kepada para prajurit di kontes ketiga. Mendengar suara itu, Lin Bai melihat ke sisi Villa Pegunungan Feng Shui untuk pertama kalinya, dan melihat cahaya bintang dingin di Villa Pegunungan Feng Shui juga melihat ke arah Lin Bai. Leng Xing, dengan senyum di wajahnya, mengangkat alisnya seolah berkata mereka semua menunggumu keluar, atau kamu akan turun dan menunjukkan tanganmu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan menarik kembali pandangannya. Aku akan melakukannya. Meng Qi bangkit dengan wajah berwibawa. Liu Fuyun mengangguk setuju, dan Meng Qi bangkit dan jatuh ke arena. Pada saat yang sama, melihat tangan Meng Qi, ada seorang pria di Villa Feng Shui yang tidak sabar untuk terbang keluar, dan hampir jatuh ke arena kompetisi pada saat yang sama dengan Meng Qi. Iblis Abadi, Meng Qi. Villa Feng Shui, bunga tidak menyesal. Ketika Hua Wuhui memasuki kompetisi,
Lin Bai jelas merasakan ledakan sorak-sorai dari seluruh arena kompetisi. Banyak prajurit yang duduk di kursi penonton penuh darah dan bersemangat. Bunga tidak punya penyesalan. Lin Bai menatap pemuda di seberang Meng Qi dari kejauhan. Dia tinggi, dengan alis pedang dan mata bintang. Dia memiliki tas kulit yang bagus. Pakaiannya yang putih disulam dengan bambu hijau. Wajahnya dingin dan tegas, dan matanya tajam seperti pisau. Liu Fuyun berkata dengan senyum pahit, Villa Feng Shui serius. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, bahkan jika aku di sini untuk pertama kalinya, aku sudah mendengar nama pria ini. Dikatakan bahwa pria ini adalah salah satu seniman bela diri paling luar biasa di Villa Feng Shui. Dikatakan bahwa jika Leng Xingguang tidak menahannya, dia akan menjadi saudara tertua di antara murid-murid Villa Feng Shui. Orang ini memiliki cara, kekuatan, kultivasi, dan sifat yang sama. Meng Qi, sulit untuk mengalahkannya. Jiang Xuanzu dan Gong Jian khawatir. Sebelum pertandingan, mereka sepakat untuk memenangkan setidaknya satu pertandingan. Jika Meng Qi gagal, rencana mereka akan gagal. Meng Qi di lapangan pertandingan melihat bahwa Hua Wuhui tidak menyesal dan wajahnya sangat bermartabat. Sebelum dia memulai, lapisan keringat keluar dari dahinya, yang menunjukkan bahwa dia berada di bawah tekanan besar. Silakan. Silakan. Dua orang saling mengepalkan tangan untuk memberi hormat, Luo Wuling membuka formasi pertahanan besar. Pertandingan dimulai. Mata Lin Bai, Jiang Xuanzu, Gong Jian dan semua murid dari Sekte Iblis Abadi terfokus pada arena. Pada saat formasi pertahanan jatuh, Meng Qi mengambil inisiatif dan dengan cepat mendekati Hua Wuhui dengan metode tubuh yang aneh dan tak tertandingi. Hua Wuhui tampaknya ingin mencari jejak Meng Qi, tetapi setelah beberapa saat mencari, dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Jadi dia mengerutkan kening dan menghentakkan kakinya ke tanah. Dia hanya mendengar suara, boom, yang keras. Lapisan es tebal mengembun di tanah dan meluas ke segala arah dengan Hua Wuhui sebagai pusatnya. Setiap 100 meter es, akan didirikan dinding es. Bang 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 serangkaian suara keras datang. Orang-orang melihat jauh dan melihat Meng Qi memecahkan es dari tepi es. Itu seperti naga yang marah pergi ke laut, membunuh Hua Wuhui dengan satu pukulan. Bunga tanpa penyesalan tampaknya tidak memiliki reaksi untuk datang secara umum. Apakah Meng Qi pukulan ini mengenai wajah dengan keras? Pukul. Para murid Sekte Iblis Abadi tampak gembira. Mata Lin Bai menyusut, tetapi cara rahasianya tidak baik. Hua Wuhui, seorang pejuang tingkat ini, secara alami tidak dapat mengekspos kelemahan Meng Qi tanpa alasan apapun. Saya khawatir Meng Qi, yang ingin menang, tidak memikirkan hubungan itu. Tidak mengherankan, firasat Lin Bai benar-benar efektif. Meng Qi memukul wajah Hua Wuhui, tetapi pukulan itu tidak menjatuhkan Hua Wuhui. Sebaliknya, kepala tinju Meng Qi menghantam wajah Hua Wuhui, memadatkan es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengulurkan lengannya di sepanjang kepalan tangan Meng Qi. Jika Meng Qi tidak melepaskan diri tepat waktu, seluruh orang itu mungkin akan membeku. Tidak, ada tipu daya, murid Sekte Iblis Abadi berseru lagi. Bab 4672-36 Teknik Angin dan Salju. Tatapan mata Meng Qi berubah drastis. Ia ingin menarik tinjunya, tetapi ia mendapati bahwa Hua Wuhui tampaknya memiliki kekuatan yang menempelkan tinjunya ke tubuhnya. Hua Wuhui tersenyum dingin, iya. Seolah-olah aku telah memenangkan lotre. Kami belum memutuskan. Meng Qi dengan tenang memikirkan situasinya, mencoba melepaskan diri dari kendali Hua Wuhui. Bagiku, kontes sudah berakhir. Hua Wuhui tersenyum, menjepit formula dengan satu tangan, dan melafalkan kata-kata di mulutnya. Dalam waktu singkat, badai tiba-tiba bertiup di peron dan membentuk tornado. Kepingan salju bersiul tertiup angin, dan udara dingin menembus susunan pertahanan dan meluas ke kursi observasi di sekitarnya, yang membuat para prajurit di kursi observasi menggigil. 1000 gunung salju senja. Bunga itu tidak menyesal dan minum dengan ringan di mulutnya. Meng Qi tiba-tiba merasakan kekuatan es dan salju yang merusak menyerang tubuhnya. Dengan cepat membekukan darah dan tubuhnya, membekukan jiwa dan pikirannya. Jika dia tidak melepaskan diri, dia akan berubah menjadi patung es tak bernyawa dalam waktu singkat. Salju turun di seluruh gunung. Villa Feng Shui sudah terkenal sejak lama. Dulu, Villa Feng Shui didominasi oleh kekuatan sihir ini. Baru saja aku berpikir apakah orang Feng Yi akan menggunakan kekuatan sihir ini, tetapi aku tidak menyangka akan melihatnya di Feng Yiren, tetapi aku melihatnya di Hua Wuhui.
Jika kita bisa melihat kekuatan sihir itu, kita layak untuk perjalanan ini. Lin Bai, Jiang Xuansu, dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang Villa Feng Shui. Mereka tidak tahu apa arti gerakan ini di Villa Feng Shui. Tetapi ketika mereka mendengar suara yang datang dari sekitar, mereka juga menebak bahwa kekuatan sihir itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Villa Feng Shui terletak di wilayah yang sangat dingin di barat laut Siwe Qianzu. Diselimuti oleh angin dan salju sepanjang tahun, yang memunculkan semangat es dan salju yang unik antara langit dan bumi. Ketika Villa Gunung Feng Shui didirikan pada tahun-tahun awal, pemilik aslinya adalah salah satu dari sedikit jenius di Siwe Qianzu. Dia menciptakan Feng Shui Senjue sebagai tradisi warisan Villa Pegunungan Feng Shui. Ia juga menciptakan 9 kekuatan sihir sebagai keterampilan mengurus rumah tangganya. Salah satu dari 9 kekuatan sihir adalah salju di senja 1000 gunung. Kemudian, dengan perluasan Villa Feng Shui dan perluasan wilayahnya, semua murid Villa Feng Shui seperti naga dan mendapat banyak kesempatan, dan 9 kekuatan sihir asli Villa Feng Shui diperluas menjadi 36 kekuatan sihir. Oleh karena itu, seni bela diri di Siwe Qianzu disebut 36 trik sulap Villa Feng Shui, yang disebut 36 keterampilan Feng Shui. Hanya murid-murid dari Villa Feng Shui yang dapat mempraktikkan 36 jurus Feng Shui. Karena dapat disebut 36 jurus angin dan salju oleh dunia luar, kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Seperti Sekte Iblis Abadi, ia hanya memiliki tradisinya sendiri, yang disebut Formula Dewa Abadi. Meskipun ada banyak kekuatan dan metode magis di klan, mereka benar-benar dapat berpegangan tangan. Tetapi hanya ada sedikit gerakan. Itu tidak dapat dibandingkan dengan 36 jurus angin dan salju. Gerakan apapun dapat mengguncang satu sisi. Di arena. Di bawah pencekikan kekuatan sihir Hua Wuhui, kekuatan angin dan salju secara bertahap menutupi seluruh lapangan, sehingga sulit bagi seni bela diri untuk melihat pertarungan dengan jelas dengan mata telanjang mereka. Lin Bai dan Jiang Xuansu menjalankan teknik pupil mata ajaib dan melihat ke dalam salju. Melihat Meng Qi menggertakkan giginya dan mendukung baptisan angin dan salju, pisau angin dingin memotong kulit daging dan darahnya, darah mewarnai sepotong salju di tanah menjadi merah. Meng Qi juga ingin memecahkan salju, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk memecahkannya. Angin dan salju di sekitarnya bagaikan gua tanpa dasar. Jika ada metode saluran dewa yang digunakan untuk menerobos masuk, dia dapat melahapnya dan mencernanya. Sudah berakhir, Meng Qi akan kalah. Melihat tragedi Meng Qi, Jiang Xuansu berkata tanpa daya. Lin Bai mau tetap diam. Melihat keadaan Meng Qi, jika tidak ada cara untuk membalikkan keadaan, hanya masalah waktu sebelum perang dikalahkan. Hua Wuhui, ayolah. Hua Wuhui, aku telah mempertaruhkan banyak uang padamu. Ayolah. Haha, di bawah salju 1000 gunung, bocah dari Sekte Iblis Abadi pasti akan dikalahkan. Sayang sekali peluangnya terlalu rendah untuk mendapatkan 3 melon dan 2 putra. Banyak panglima perang yang bertaruh pada Hua Wuhui di perjamuan observasi tertawa satu demi satu. Situasi saat ini, telah sepenuhnya dihabiskan tanpa penyesalan untuk menduduki posisi yang unggul, menang hanya masalah waktu. Banyak orang siap menghitung harta taruhan. Meng Qi, apa yang kamu lakukan? Keluarkan sedikit kekuatanmu. Aku sudah menaruh banyak hal berharga padamu. Jika kau membiarkanku kehilangan semua uangku, aku akan membuatmu mustahil untuk bertahan hidup. Ah, aku tahu aku tidak akan serakah. Meskipun peluangnya tinggi, bagaimanapun juga itu adalah hadiah. Ada juga banyak orang yang bertaruh pada Meng Qi. Hampir semua orang ini adalah pejuang yang suka berpetualang. Karena peluangnya terlalu tinggi untuk persaingan antara Villa Feng Shui dan klan Iblis Abadi. Hampir peluang tertinggi dari perjamuan bulan jahat tahun ini. Dalam persaingan antara Villa Feng Shui dan klan Iblis Abadi, peluangnya adalah 1-9. Hanya sedikit orang yang percaya bahwa Iblis Abadi akan mengalahkan Villa Badai Salju. Dalam 10 pertandingan kecil, peluang Muking melawan Meng He di pertandingan pertama adalah 1-27. Di pertandingan kedua, peluang Feng Yiren melawan Qiao Yun adalah 1-98. Dan kali ini, peluang Hua Wuhui melawan Meng Qi adalah pukul 1.56. Peluangnya belum pernah terjadi sebelumnya. Ada banyak mentalitas bertarung, dalam tekanan tubuh Meng Qi beberapa harta karun. Begitu Meng Qi menang, peluang pukul 1.56 akan membuat mereka kaya dalam semalam. Tapi jelas, itu agak terlalu sulit. Badai mengamuk di arena. Sesaat kemudian, badai berhenti.
dan salju di lapangan mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah angin dan salju menghilang, mereka melihat Hua Wuhui berdiri di lapangan. Meng Qi, di sisi lain, berlumuran darah, tergeletak di tanah, sekarat. Ya, bunga tidak menyesali tangan yang melengkung berkata. Terima kasih atas uluran tanganmu. Meng Qi yang tergeletak di tanah tidak mau menerima kenyataan ini, tetapi dia kalah. Jika Hua Wuhui tidak ingin memegang tangannya sekarang, tetapi ingin membunuhnya, dia pasti sudah kembali ke Jiuquan. Liu Fuyun memberi tahu kedua muridnya untuk membantu Meng Qi turun. Meng Qi kembali ke tempat duduknya, menatap Lin Bai, Jiang Xuansu, Gong Jian dan yang lainnya, dan berkata dengan rasa bersalah, maaf, saya kalah. Gong Jian menghibur, tidak apa-apa, Hua Wuhui adalah orang kuat yang sudah terkenal sejak lama. Bahkan dalam daftar Dewa Sekte Bulan Jahat tahun lalu, dia tidak akan kehilangan muka sama sekali. Jiang Xuansu berkata, selamat beristirahat. Mari kita adakan pertandingan berikutnya. Lin Bai memberi Meng Qi pil penyembuh, tetapi dia tidak banyak bicara. Meng Qi awalnya setuju untuk memenangkan permainan, tetapi sekarang dia kalah, yang membuat rencana Lin Bai dan yang lainnya sedikit tidak teratur. Selanjutnya, siapa yang akan menang jika Meng Qi menang? Selanjutnya, siapa yang akan pergi? Tanya Liu Fuyun. Aku akan melakukannya. Lin Bai berdiri diam dan melihat ke arah panggung. Bab 4673 Lin Bai muncul. 3 pertandingan sihir abadi, 1 menang 2 kalah, situasinya tidak optimis. Secara khusus, Meng Qi seharusnya memenangkan pertandingan berikutnya, tetapi dia kalah, yang memperburuk situasi. Sekarang Iblis Abadi telah mengumpulkan kemenangan untuk menstabilkan situasi, dan tidak dapat membiarkan situasi terus memburuk. Jika yang berikutnya kalah, momentum keseluruhan klan Iblis Abadi akan sangat berkurang. Saya akan melakukannya. Lin Bai mengajukan diri untuk bertarung di pertandingan keempat. Mengenai kekuatan Lin Bai, para pengikut Sekte Iblis Abadi dan Liu Fuyun semuanya menyadarinya. Di mata orang luar, Lin Bai hanya memiliki 7 tingkat kultivasi, tetapi sebenarnya, kultivasi Lin Bai tidak kalah dari orang kuat di puncak alam Tao. Kemampuan kultivasi Lin Bai bahkan lebih berbeda dari orang biasa. Jika Anda memiliki metode rahasia menelan surga, Anda tidak akan jauh lebih lemah daripada prajurit di alam Tao dan Dewa. Lin Bai mengajukan diri untuk bertarung di pertandingan keempat, dan banyak seni bela diri Sekte Iblis Abadi tidak keberatan. Baiklah, King Luo, Anda bertarung di pertandingan keempat. Liu Fuyun mengangguk dan setuju. Hati-hati, Jiang Xuansu berkata dengan nada penuh perhatian. Jangan ceroboh. Tidak ada satupun murid dari Villa Feng Shui yang lemah. Meng Qi, pucat, berkata dengan lemah kepada Lin Bai. Setelah mengucapkan terima kasih kepada banyak saudara atas saran mereka, Lin Bai melompat dan mendarat di arena. Di kursi Villa Feng Shui, Hua Wuhui berbalik dan dengan hormat memberi hormat kepada lelaki tua itu, saya beruntung bisa hidup sesuai dengan umur saya. Zhou Chang mengangguk sambil tersenyum, tidak menyesal, Anda melakukannya dengan baik. Anda telah memiliki beberapa pencapaian. Anda hanya dapat berkultivasi ke tingkat yang kecil segera. Hua Wuhui berkata dengan rendah hati, meskipun ada beberapa pengalaman dalam periode ini, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum kekuatan sihir Xiao Cheng. Namun, para murid akan terus bekerja keras dan berusaha untuk tidak ditarik terlalu jauh oleh saudara seperguruan senior Leng Xingguang. Jika Anda ingin mengejar Leng Xingguang, Anda harus bekerja keras. Tetua Zhou menatap Leng Xingguang sambil tersenyum dan berkata dengan senyum penuh arti. Leng Xingguang tersenyum dan tidak banyak bicara. Hua Wuhui adalah salah satu dari sedikit anak yang sombong di Feng Shui Mountain Villa. Di sekte dan seni bela diri Tao dan Dewa, Leng Xingguang adalah satu-satunya yang bisa membuat bunga tanpa penyesalan. Namun, semua murid Feng Shui Villa tahu bahwa Leng Xingguang berbeda dari orang biasa. Dia adalah anggota suku Tuntian dan lebih baik dari seni bela diri biasa dalam hal cara dan keterampilan. Hua Wuhui duduk untuk beristirahat. Tetua Zhou berkata, Sekte Iblis Abadi telah kalah 2 kali berturut-turut. Aku tidak tahu siapa yang akan naik panggung lain kali. Sekte Bulan Jahat telah mengatur Sekte Iblis Abadi untuk menjadi lawan kita. Sebentar lagi, apakah kau ingin melihat pertarungan antara 2 orang Tuntian? Jika klan Tuntian muncul di panggung nanti, apakah kau akan bertarung di pertarungan berikutnya? Zhou selalu tampak mengobrol dengan teman-teman lamanya. Leng Xingguang, yang duduk di sebelahnya, menoleh ke arah Lin Bai, yang duduk di kursi Sekte Iblis Abadi.
Dia hanya melihat Lin Bai, dan keduanya tersenyum. Tidak apa-apa melihat dua orang Tuntian bertarung. Jika kita tidak menggunakan metode rahasia klan Tuntian, maka kita tidak ada bedanya dengan seni bela diri biasa. Tetapi jika kau menggunakan metode rahasia klan Tuntian, diperkirakan arena pertandingan ini tidak akan tahan dengan lemparan kita. Lagi pula, King Luoxiu tidak tinggi. Bahkan jika aku mengalahkannya, apa masalahnya? Dia adalah klan pertama yang kutemukan di dunia iblis. Aku tidak ingin bertarung dengannya, apalagi membunuhnya. Dan jika ada yang ingin mengakhiri hidupnya, tanyakan padaku terlebih dahulu. Mata bintang dingin itu dingin, dan seluruh tubuhnya dingin. Tetua Zhou berkata, bagaimanapun, jumlah orang Tuntian terlalu sedikit. Jika kamu dapat menemukan seorang teman, sekte akan senang untukmu. Tidak peduli bagaimana keadaan akan berkembang di masa depan, sekte tidak akan memaksamu untuk membuat pilihan apapun. Dan sekte akan mendukung semua keputusan yang kamu buat. Sekte akan selalu percaya padamu dan mendukungmu. Sama seperti kamu selalu percaya pada sekte dan mendukung sekte. Wajah lelaki tua itu tegas, ekspresinya tegas. Pada saat ini, Tetua Zhou dan Leng Xingguang melihat sesosok tubuh terbang keluar dari kursi sekte iblis abadi dan mendarat di arena. Dia berpakaian putih dan memiliki wajah yang cantik. Angin sepoi-sepoi meniup sudut-sudut pakaian dan rambutnya, memperlihatkan sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh. Dia masih di atas panggung. Pupil mata lelaki tua itu mengecil, dalam hati diam-diam terkejut. Bintang dingin itu tersenyum puas, tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dengan kemunculan Lin Bai, ada banyak kegaduhan di meja penonton. Banyak pengamat seni bela diri mendengar suara bingung, kultivasi Dewa Tao tingkat 7. Agak terlalu rendah, bukan? Kontes seni bela diri di arena tantangan ranah Tao didominasi oleh mereka yang berada di puncak ranah Tao, bagaimana mungkin Dewa Tao tingkat 7 datang ke arena? Apakah itu semua tentang klan iblis abadi? Apakah tidak ada seorang pun di klan iblis abadi? Bahkan Dewa Tao tingkat 7 telah mengirim mereka ke atas. Sepertinya klan iblis abadi sudah tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari Villa Feng Shui. Sekarang mereka tidak lagi mengejar peringkat, tetapi mulai mengembangkan seni bela diri baru. Benar sekali, prajurit Dewa Tao tingkat 7 datang ke panggung, terutama karena dia ingin bertarung dengan para murid Villa Feng Shui. Mengenai kemenangan atau kekalahan, sekte iblis abadi seharusnya tidak mempermasalahkannya. Di antara hadirin, banyak orang menebak-nebak niat iblis abadi. Beberapa orang merasa bahwa sekte iblis abadi telah kehabisan amunisi dan makanan, kehilangan semua informasi internal, dan tidak memiliki bakat. Beberapa orang merasa bahwa sekte iblis abadi telah menyerah dalam kontes dan bermaksud untuk melatih orang-orang baru untuk mempersiapkan masa depan. Mereka semua memiliki pendapat yang berbeda. Berdiri di atas panggung, Lin Bai melihat kembali ke arah Villa Feng Shui dan menundukkan tangannya, King Luo, murid sekte iblis abadi, tolong beri aku nasihatmu. Dengan ajakan Lin Bai untuk berperang, nama King Luo bergema untuk pertama kalinya di telinga semua prajurit di Siyue Qianzu. Banyak orang seni bela diri memandang King Luo dengan sikap yang membosankan. Mereka merasa bahwa kultivasi Dewa Tao Qipin ada di tangan para murid Villa Feng Shui, dan mereka pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, setelah mendengar nama King Luo, banyak dari mereka diam-diam mengangkat semangat mereka. Kebanyakan dari mereka adalah tetua dan murid luar biasa dari berbagai sekolah. Mereka semua tahu bahwa sekte iblis abadi seperti Villa Gunung Feng Shui, yang memiliki klan Tuntian. Klan Tuntian, bernama King Luo, berada di peringkat ke-100 dalam daftar bintang. King Luo. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Kurasa aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Itu dia, siapa Dewa Tao kelas 7 di tempat ke-100 dalam daftar bintang. Aku ingat, ya, itu dia. Aku ingat ketika daftar bintang baru saja dirilis, banyak sekte dan orang kuat mengeluh tentang masalah ini. Mereka semua mengatakan bagaimana Dewa Tao tingkat 7 dapat diperingkatkan dalam daftar bintang. Hari ini akhirnya saya memiliki kesempatan untuk melihat apa sebenarnya yang dimiliki Dewa Tao tingkat 7 itu. Saat Lin Bai melaporkan keluarganya, dia membangkitkan ingatan banyak orang dan mengingat semua jenis sumber tentang Lin Bai. Pada saat yang sama, banyak praktisi seni bela diri tertarik untuk melihat apakah Lin Bai dapat diperingkatkan dalam daftar bintang dengan pencapaian Dewa Tao tingkat 7 dengan mengandalkan 3 kepala dan 6 lengannya. Bab 4674 Lin Ziwei. Haha. Dia datang.
Orang-orang di sekeliling selalu menatap Lin Bai dengan senyum di wajahnya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu ingin keluar dan bertarung? Penatua Zhou menatap cahaya bintang yang dingin di sekelilingnya lagi, dan ada sesuatu yang provokatif di matanya. Leng Xingguang ingin menangis tanpa air mata, Penatua, kamu tidak perlu menghasutku seperti ini. Aku bilang aku tidak ingin bertarung dengan keluargaku. Meskipun ini bukan duel antara hidup dan mati, bagaimanapun juga, pedang itu kejam. Sulit bagiku untuk menemukan rekan senegara. Bagaimana aku bisa menyakitinya dengan mudah? Penatua Zhou menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sayang sekali melihat pertarungan antara dua orang tuntian. Penatua juga ingin melihatku bertarung dengan King Luo. Leng Xingguang bertanya dengan cemberut. Penatua Zhou berkata dengan gembira, tentu saja. Siapa yang tidak ingin melihat pertarungan antara dua orang tuntian? Sulit untuk melihat pertarungan seperti itu setiap 100.000 tahun. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku khawatir aku tidak akan memilikinya di masa depan. Leng Xingguang berkata sambil tersenyum kecut, tetua, jangan merasa bersalah. Aku telah membuat kesepakatan dengan King Luo. Jika dua tujuan utama kita dapat mencapai babak playoff, terserah aku dan dia untuk bertarung di pertandingan berikutnya. Jika tidak ada pertandingan tambahan, tidak mungkin. Mata tetua Zhou berbinar, pertandingan tambahan. Dengan kekuatan seni bela diri di ranah Sekte Iblis Abadi, mungkin terlalu sulit untuk bersaing dengan Villa Feng Shui. Sudahlah, sudahlah. Petik 2. Karena King Luo telah berakhir, siapa yang harus kita kirim untuk bertarung di Villa Feng Shui? Tetua Zhou melihat kembali ke lebih dari 20 orang yang duduk di belakangnya, dan bertanya sambil tersenyum, selain Feng Yiren dan Hua Wuhui, siapa lagi yang ingin bersaing dengan King Luo? Aku harus mengingatkanmu bahwa King Luo tidak sesederhana yang kau kira. Bahkan jika dia hanya memiliki 7 tingkat kultivasi, jika kamu meremehkannya, kamu akan menderita kerugian besar. Leng Xingguang juga mengingatkan sambil tersenyum, dan kamu harus ingat bahwa King Luo sangat pandai menembus hati orang, dan memiliki pemahaman yang berbeda dari orang biasa dalam pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Sarana, keterampilan, dan senjata sihirnya jauh lebih unggul daripada mereka yang setingkat. Feng Yiren melihat Leng Xingguang dan Lin Bai minum di pub sebelumnya, dan segera menebak asal-usul Lin Bai di dalam hatinya, jadi dia tertawa tanpa berkata apa-apa dan tidak mengambil inisiatif untuk menawarkan. Bagaimanapun, dia pernah naik panggung sekali. Menurut aturan, dia tidak bisa bertarung di atas panggung. Ada aturan tidak tertulis dalam peraturan kompetisi seni bela diri perjamuan Siyiwe, yaitu, mereka yang memasuki Perang Dunia Pertama tidak dapat memasuki Perang Dunia Kedua. Meskipun Sekte Bulan Jahat tidak menuliskan peraturan ini, namun peraturan ini diikuti oleh semua sekte secara rahasia. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Misalnya, pada sesi sebelumnya dari Pesta Bulan Jahat, sebuah sekte diserang oleh sekte yang bermusuhan dalam perjalanannya menuju Sekte Bulan Jahat. Semua prajurit di ranah Taoisme dan Taoisme yang berpartisipasi dalam Pesta Bulan Jahat gugur, dan hanya puluhan orang yang datang ke Sekte Bulan Jahat. Selain itu, setengah dari 10 orang ini terluka parah dan tidak memiliki kekuatan tempur. Namun klan ini tidak menyerah dan mundur. Mereka memilih 3 orang ahli bela diri untuk mengikuti kompetisi dan bergiliran dalam pertempuran sengit. Meskipun klan itu kalah di babak pertama, ia memenangkan pengakuan dan kekaguman dari orang-orang militer dari 1000 negara bagian Bulan Jahat. Sayang sekali, aku ingin bersaing dengannya. Hua Wuhui merenung berulang kali, mengepalkan tinjunya dan berkata, tetua, aku ingin berada di atas panggung lagi. Tetua Zhou mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak menyesal, kamu sudah muncul sekali. Jika kamu muncul lagi, sekte akan diejek dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di sekte kita. Selain itu, kemunculanmu lagi dan lagi akan membuat klan iblis abadi merasa bahwa kita menghina mereka. Hua Wuhui juga tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk tampil di atas panggung. Dia tidak memiliki banyak harapan, tetapi dia masih ingin mencoba. Tetua benar, kakak seperguruan Hua pernah naik panggung sekali, jadi dia harus beristirahat dengan baik. Kurasa tidak lebih baik bagiku untuk bertarung. Duduk di kursi tidak jauh di belakang Hua Wuhui, sebuah suara yang kuat terdengar. Hua Wuhui dan Zhou Laoqi mendongak dan melihat pemuda itu dengan senyum penuh arti di wajahnya. Pemuda itu, mengenakan jubah tempur pendek, menunjukkan dada yang kuat, dan otot-otot lengannya seperti naga dan harimau, memancarkan aura liar. Dia berdiri dari kursi, napas liar menyebar, seperti raja binatang buas di hutan yang terbangun.
Wajahnya tegas dan bersudut, dengan wajah garang yang dapat membuat anak-anak ketakutan dan menangis. Lin Ziwei, melihat manusia seperti binatang buas ini, Leng Xingguang berkata dengan senyum pahit, jika kamu ingin bermain, diperkirakan King Luo dalam masalah. Lin Ziwei berkata sambil tersenyum, Saudara Leng, bagaimanapun juga, dia adalah anggota klan Tuntian. Aku tidak akan meremehkannya. Leng Xingguang berkata, dalam kompetisi semacam ini, dia seharusnya tidak menggunakan metode rahasia klan Tuntian. Pergi saja. Zhou Chang mengangguk dan berkata, baiklah, kompetisi keempat akan datang dari Lin Ziwei. Lin Ziwei menundukkan tangannya dan terbang. Semua peserta dalam kontes melihat bayangan hitam besar jatuh dari langit dan memercikkan debu. Villa Feng Shui, Lin Ziwei, tolong beri aku saranmu. Setelah mendarat, Lin Ziwei mengepalkan tinjunya yang sebesar wajahnya dan membungkukkan badannya dengan berat kepada Lin Bai. Pria liar ini, bahkan dalam upacara, memancarkan fluktuasi kekuatan yang keras dan gelisah, yang sungguh menakutkan. Lin Ziwei, aku tidak menyangka kalau itu dia. Villa Feng Shui, apa yang kau lakukan? Menghadapi seorang pendekar dengan kultivasi tingkat 7, bagaimana kalau mengirim Lin Ziwei untuk masuk ke? Ketika banyak pendekar melihat Lin Ziwei, wajah mereka tidak percaya. Lin Ziwei adalah salah satu bakat paling menonjol di Villa Feng Shui. Seni bela diri dan pendidikan jasmani tidak hanya mengolah seni bela diri ke puncak alam Tao, tetapi juga kekuatan fisiknya sebanding dengan keberadaan puncak alam Tao. Dalam daftar Dewa Xie Yue Dao tahun lalu, Hua Wuhui berada di peringkat ke-23, sementara Lin Ziwei berada di peringkat ke-24 setelah Hua Wuhui. Tidak ada satupun seni bela diri yang dapat masuk ke 30 besar daftar Dewa Jalan Bulan Jahat yang lemah. Masuk akal untuk mengatakan bahwa karena Feng Yiren dan Hua Wuhui telah berada di atas panggung satu demi satu, Lin Ziwei seharusnya merampok susunan untuk Villa Feng Shui, dan tidak boleh dikirim begitu saja. Oleh karena itu, setelah melihat akhir Lin Ziwei, semua pendekar terkejut. Namun, itu tidak banyak seniman bela diri yang memikirkannya dengan saksama, apakah angin bergantung pada orang atau bunga tidak memiliki penyesalan. Bagaimanapun, ada bintang dingin di belakang. Villa Feng Shui tidak dapat kalah dalam satu pertandingan hanya dengan 4 orang ini, dan dapat memasuki babak berikutnya jika kita memenangkan pertandingan yang tersisa dengan mudah. AA melihat Lin Bai dan Lin Ziwei berdiri diam, Luo Wuling segera membuka susunan pertahanan dan berteriak, pertandingan dimulai. Hei, dua orang kecil, jangan mengecewakan kami. Tunjukkan pada kami apa yang dapat kamu lakukan. Kali ini, Luo Wuling mengucapkan satu kalimat lagi untuk pertama kalinya. Lin Bai dan Lin Ziwei menatap Luo Wuling dan melihat wajahnya sedikit bersemangat. Mereka jelas menantikan kemenangan pertandingan. Hahaha, Lin Ziwei berkata sambil tersenyum, Tuan Luo, susunan pertahananmu dapat menahan lemparanku. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menghadapi lemparan King Luo. Luo Wuling mengerutkan kening, lalu berkata sambil tersenyum, kompetisi seni bela diri. Sampai pada titik itu, kamu tidak perlu terlalu serius. Bab 4675, Bertarung. Tirai cahaya transparan dari susunan Fa jatuh, menutupi seluruh lapangan kompetisi. Lin Bai dan Lin Ziwei berdiri terpisah sejauh 500 meter. Mereka perlahan-lahan saling mengumpulkan debu. Perang besar akan segera dimulai. Ada dua alasan mengapa banyak dari mereka memperhatikan kontes tersebut. Pertama, mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan King Luo saat dia berada di daftar bintang. Kedua, Lin Ziwei adalah alasan utama mengapa kontes ini menarik perhatian banyak orang. Dibandingkan dengan Lin Bai, Lin Ziwei terlalu terkenal. Peringkat 24 dalam daftar Dewa Jalan Bulan Jahat terakhir menunjukkan bahwa keterampilan pria ini luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di 1000 negara bagian Siwe saat ini, kecuali 30 seniman bela diri teratas dalam daftar Dewa Tao Siwe, Lin Ziwei tidak dapat menempatkan seniman bela diri manapun di matanya. Selain para prajurit di meja pengamatan, ada juga banyak orang kuat yang memperhatikan perang dengan cara yang berbeda. Misalnya, jauh di dalam area terlarang Sekte Bulan Jahat, beberapa leluhur Sekte Bulan Jahat sedang memperhatikan pertempuran dengan cermin air. Cermin air adalah sejenis kekuatan sihir. Hampir setiap prajurit di ranah Tai Dao Guo dapat menggunakannya. Di bawah kultivasi seniman bela diri Tai Dao Guo, mereka dapat meletakkan gambar di depan mereka di tempat tertentu dan dengan karakter tertentu sebagai media,
dan membentuk gambar, yang seperti cermin air yang tergantung di udara. Di kedalaman area terlarang Sekte Bulan Jahat, beberapa leluhur tertutup sedang memperhatikan pertempuran dengan cermin air. Mereka duduk di posisi yang berbeda, beberapa di pegunungan, beberapa di pohon mati, beberapa di awan, beberapa di api. Bibir mereka sedikit terbuka, seolah-olah mereka sedang berbicara, tetapi mereka tidak dapat mendengar. Beberapa menyeringai dan yang lainnya mengerutkan kening dan merenung. Mereka benar-benar berbicara, tetapi suara mereka hanya dapat didengar oleh mereka yang berada di atas ranah Tao dan Dewa di Sekte Bulan Jahat. Apakah anak laki-laki itu dari klan Tuntian? Apakah dia terlihat biasa? Biasa. Ketika Villa Feng Shui mengadopsi Leng Xingguang, kami pikir itu sangat biasa, tetapi apa yang terjadi? Pelajaran berdarah, ya, pada saat itu, tidak ada yang mengira bahwa orang-orang Tuntian begitu luar biasa. Ketika kami bereaksi, cahaya bintang yang dingin telah menjadi iklim, ini adalah kesalahan besar kedua yang telah dilakukan oleh Sekte Bulan Jahat kami dalam 10.000 tahun, Klan Iblis Abadi pasti akan menjadi masalah besar bagi agama suci di masa depan jika mereka mendapatkan kesetiaan dari klan Tuntian ini, saya masih mempertahankan sikap saya. Jika saya tidak dapat menggunakannya, saya akan membunuhnya, Jika kamu tidak bisa membuat King Luo bergabung dengan sekte setelah perjamuan bulan jahat, kamu harus menemukan cara untuk membuat King Luo menghilang di 1000 negara bagian bulan jahat. Pendapatku, apakah kamu pikir klan Tuntian terbunuh jika kamu mau? Bajingan, bagaimana kamu berbicara? Kamu adalah leluhur sekte bulan jahat, dan begitu juga aku. Kita memiliki generasi yang sama. Kenapa tidak? Bahkan jika klan Tuntian tidak tertandingi, dia hanya memiliki 7 tingkat Dewa Tao, dan kita semua adalah pejuang di alam Tai Dao Guo. Bagaimana kita tidak bisa membunuhnya? Petik 2. Selain itu, hari ini klan Tuntian adalah tikus di jalan. Semua orang berteriak untuk bertarung, semua orang berteriak untuk membunuh, dan siapa yang akan membalas dendam untuknya? Men! Orang tua yang jahat, kamu memarahiku, aku mengangkat tengkorakmu. Yo, kamu bajingan kecil, kamu baru saja menerobos Tai Dao Guo selama beberapa tahun, dan kamu ingin bertarung denganku. Ayolah, aku akan bermain denganmu saat aku senggang. Kau tunggu saja. Aku akan datang untuk bertarung denganmu 800 ronde. Oh, ayolah, kalian berdua, jangan bertengkar. Setiap kali kalian berkomunikasi, kalian akan terus bertengkar. Qin Sheng, jangan banyak bicara. Kau tidak akan bisa mengalahkan Paman Fei Lingxi. Paman Fei Lingxi, jangan bicara sepatah kata pun. Bagaimanapun, kau juga tetua kami. Tetua harus terlihat seperti tetua. Kau seorang senior. Kau bertarung dan membunuh setiap hari. Di kedalaman Sekte Bulan Jahat, beberapa seni bela diri Tai Dao Guo menjadi hidup. Berhentilah bertarung, mereka akan melakukannya. Di kedalaman Sekte Bulan Jahat, mereka segera tenang dan fokus pada teknik cermin air, menatap kompetisi di lapangan kompetisi. Di arena, angin bertiup, angin sedang berburu. Lin Bai dan Lin Ziwei saling memandang, dan semangat juang mereka meningkat di mata mereka. Kakak seperguruan King Luo, batuk, aku akan memanggilmu adik seperguruan. Lagi pula, prestasimu lebih rendah dariku. Lin Ziwei memutar lehernya dan berkata sambil tersenyum, meskipun adik seperguruan hanya memiliki kultivasi Dewa Kipindao, aku tahu asal-usulmu dengan sangat baik, jadi aku tidak akan memperlakukanmu sebagai Dewa Kipindao biasa. Nanti, aku akan bertarung dengan sekuat tenaga. Jika kakak seperguruanku menang secara kebetulan, jangan salahkan aku karena menindas adik seperguruan. Lin Ziwei mulai melatih otot-ototnya. Setiap kali dia menoleh dan mengepalkan tinjunya, otot-ototnya meraung seperti guntur. Begitu Lin Bai melihatnya, dia bisa menebak bahwa Lin Ziwei mungkin adalah orang yang memurnikan tubuhnya. Kakak seperguruan, tolong lakukan. Jika kamu gagal, aku hanya bisa menyalahkanmu karena tidak pandai mempelajari keterampilan. Kau harus kembali ke gunung untuk belajar dengan giat. Kau tidak bisa menyalahkan kakak seperguruan. Lin Baifeng berkata sambil tersenyum. Bagus. Lin Ziwei tersenyum muram, dan napasnya menyebar, yang menghancurkan jubah atasnya hingga berkeping-keping, memperlihatkan kulit dan otot perunggunya. Lin Bai dapat melihat dengan jelas bahwa ketika dia mengepalkan tinjunya, setiap otot tubuhnya seperti naga, menggeliat, meraung. Adik seperguruan, ambillah.
Lin Ziwei tertawa gembira. Begitu suaranya jatuh, dia melesat ke arah Lin Bai seperti anak panah. Dalam keadaan tidak sadar, dia datang ke Lin Bai dengan momentum yang menghancurkan ribuan gunung. Ketika Lin Bai melihat metode tubuhnya dengan jelas, tinjunya telah diarahkan ke wajah Lin Bai, dan dia menghantamnya. Satu pukulan menghantam ke bawah, tinju itu merobek angin kencang, dan bahkan ruang di sekitarnya muncul retakan sepanjang 1 inci. Pada saat kritis, Lin Bai dengan cepat menjalankan formula guntur Dewa 5 Elemen, dan ribuan guntur melonjak di depannya dan berubah menjadi perisai guntur. 3 pedang terbang keluar dari tubuhnya dan bersilangan di depan tubuhnya untuk membentuk susunan pedang Taiji Liang Yi untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, sistem 5 elemen sedang berjalan, dan daging serta darah Lin Bai mendidih. Ledakan terdengar ledakan keras dan meledak terbuka. Mereka melihat tinju Lin Ziwei jatuh, dan Lin Bai tertembak. Dia dalam kekacauan dan menghantam tirai cahaya pertahanan, lalu menghantam tanah lagi, menumpahkan banyak darah di 7 lubangnya. Ini adalah pukulan, sebuah kalimat. Di mata orang luar, Lin Bai tampaknya tidak memiliki pertahanan. Dia menerima tinju Lin Ziwei dengan tubuhnya dan berakhir dengan sangat menyedihkan. Seluruh penonton tercengang oleh pukulan Lin Ziwei. Lin Ziwei jauh lebih baik daripada perjamuan bulan jahat terakhir. Yah, Villa Angin dan Salju telah sedikit gelisah tahun-tahun ini. Pertama ada bintang dingin, lalu ada bunga tanpa penyesalan, sekarang ada Lin Ziwei, dan ada seorang pria Feng Yi yang memiliki keputusan akhir. Bulan jahat adalah negara bagian salju dan Villa Gunung memiliki keputusan akhir, atau apakah agama bulan jahat adalah kata terakhir? Jauh di dalam area terlarang sekte bulan jahat, Fei Lingzi dan beberapa orang kuat di ranah Tai Dao Guo semuanya memiliki wajah yang bermartabat.